Jika kita berumur 30 tahun, kemungkinan kita juga sudah sampai 1150 kali ikut Jumatan. Begitu juga kita jika berumur 40 tahun, berarti sekitar 1650 kalilah kita melaksanakan sholat Jumat. Namun, dari sekian banyak sholat Jumat yang kita lakukan selama ini, mengertikah kita akan hakikat daripada Jumat itu sendiri? Ataukah kita hanya terjebak oleh rutinitas sehingga kita menganggap sholat Jumat itu adalah hal yang biasa saja? Maka pada kesempatan di atas mimbar ini, khatib ingin mewasiatkan diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya secara umum untuk mengenal hakikat daripada sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, jauh sebelum baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ada dahulu di masa jahiliyah, yaitu pada saat itu mereka memiliki tradisi untuk aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai pedagang beraktif dalam berbisnis selama 1 minggu pun. Begitu juga ada penyair, ada juga seorang ahli sihir di zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Mereka bekerja dari hari yang pertama namanya Yaumul Ahad, yang kita kenal hari ini hari Minggu. Dan ada hari yang kedua namanya Yaumul Isnin. Yaumul Isnin itu diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu hari Senin. Artinya hari yang kedua. Kemudian hari yang ketiga Al-Thulatsa'u, yang asal katanya salah satu hari yang ketiga, tapi diserap menjadi bahasa Indonesia hari Selasa. Dan yang keempat yaitu namanya Yaumul Arbi'a. Yaumul Arbi'a itu adalah hari keempat dan diserap di bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Kemudian hari yang kelima namanya Al-Khamis. Al-Khamis ini diserap juga menjadi bahasa Indonesia namanya hari Kamis. 5 hari dalam satu pekan itu, tradisi zaman jahiliyah, mereka melaksanakan aktivitas keduniaan mereka, bekerja, berusaha sedemikian rupa. Dia seorang penyanyi, dia pergi ke lembah-lembah yang sepi untuk mencari inspirasi agar dia bisa membuat lirik syair-syair Arab. Dan hari ke-6 yaitu mereka menyebutnya bukanlah Yaumul Jum'ah, tapi Yaumul Arubah. Yaumul Arubah ini, hari ke-6 ini, mereka buat di hari Yaumul Arubah ini, mereka anggap untuk hari saling menonjolkan diri. Hasil bekerja selama 1 minggu, selama 5 hari yang lalu, mereka berkumpul di pasar-pasar, salah satu pasarnya Suq Dumatul Jandal. Mereka berkumpul di sana saling menunjukkan dalam orientasi, menunjukkan hasil kekayaan mereka, hasil karya-karya mereka dalam 5 hari belakangan. Dan di pasar Dumatul Jandal itu, Suq Dumatul Jandal, mereka saling menonjolkan diri. Ia yang kaya akan terlihat semakin kaya jika ia memiliki harta penghasilan paling baik, maka dia akan dihormati sebagai hartawan yang terhormat. Dia yang ahli sihir, ahli seni, dia akan terhormat juga. Makanya ada istilahnya tercatat dalam tinta sejarah syair-syair mereka. Nah, Yaumul Arubah ini dijadikan orientasi untuk saling menunjukkan dalam orientasi keduniaan. Maka pada saat baginda Nabi Muhammad SAW terlahir dan sesaat masanya sebelum beliau hijrah ke Madinah, turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudara hadirin rahimakumullah,
ayat ini, yakni hai orang-orang yang beriman, jika diserukan oleh kamu untuk sholat di hari Jumat. Tadi dikatakan yaumul arba untuk menunjukkan, saling menonjolkan kekuasaan duniawinya, hartanya, kepintarannya. Dan saat ini mulai turun ayat ini, dikenalkanlah bahwa hari itu jangan pakai lagi yaumul arba, tapi pakailah namanya yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah ini berasal dari kata al-jam'u. Jam'u itu artinya berkumpul. Nah, perintah ini sidang Jum'ah yang berbahagia. Manakala ketika kita mendengarkan seruan azan, kemudian kita diperintahkan untuk meninggalkan dagangan kita, aktivitas keduniaan kita. Fas'au ila dzikrillah. Kemudian mengharaplah ridhonya Allah dan berzikirlah kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Shadaqallahul azim al-ayat. Perubahan nama dari Yaumul Arba ke Yaumul Jum'ah ini memiliki pesan yang artinya yang tadinya orang biasanya berkumpul di hari kelima, hari keenam itu Yaumul Arba itu di pasar-pasar, dialihkan tempat kumpulnya ke masjid, ke rumahnya Allah. Untuk apa? Yang tadinya orientasinya untuk saling menunjukkan siapa yang lebih kuasa, siapa yang lebih hebat, dirubah menjadi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak hari Jumat itu dilaksanakan sekitar pada tahun 622 Masehi, sesaat sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah, mulailah dilaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat semenjak saat itu selalu melahirkan keberkahan-keberkahan, di mana keberkahan itu semua umat mukmin berkumpul di dalam masjid. Yang tadinya tidak pernah ketemu, bertemulah di dalam masjid. Ada saudara yang lama tak berjumpa di dalam masjid. Setelah sholat Jumat, tak ada yang merasakan kesulitan karena banyak keberkahan yang ada di dalam sholat Jumat. Nah, berkumpulnya kita hari Jumat ini banyak hikmahnya. Seorang mahasiswa susah untuk menemukan dosennya. Ketika sholat Jumat, dia bisa bertemu. Seorang pasien susah menemukan dokternya. Ketika sholat Jumat, bisa saja dia bertemu saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa sholat Jumat bukan hanya rutinitas belaka, dan jangan sampai kita terjebak oleh rutinitas dan tidak memahami maknanya. Mulai saat ini, pada saat sholat Jumat, niatkan bahwa kita akan menghadap dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertalian ukhuwah Islamiyah pada sholat Jumat itu akan terlihat karena mereka berbaris dan berapat-rapat mengharap ridhonya Allah, berukut, sujud, hingga akhirnya berzikir. Setelah sholat, bertebarlah di muka bumi ini untuk mencari apa? Wabtahu min fadlillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orientasi kehidupan kita jauh lebih bermakna dan bernilai kepada akhirat, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna iman, sempurna Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.